Alhamdulillah, pada siang hari ini kita melaksanakan sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima ibadah sholat kita, amin. Hadirin sekalian, sekitar 3 pekan lagi kira-kira atau kurang masuk ibadah yang disebut dengan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini adalah merupakan ibadah yang harus disiapkan dari sekarang. Paling minimal sudah disiapkan 10 hari sebelum hari H. Maka pada hari ini adalah merupakan hari-hari persiapan. Di dalam hari-hari persiapan ini perlu kita ketahui apa saja yang harus dipersiapkan. Yang pertama, hadirin sekalian, yang harus kita persiapkan yaitu adalah tentang pengetahuan syariat kurban. Pengetahuan syariat kurban itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan wanhar, berkurbanlah. Maka mendirikan sholat dan berkurban itu adalah merupakan 2 hal syariat, sholat dan berkurban, dan disebutkan di dalam satu ayat di dalam surat Al-Kautsar. Hadirin sekalian, perintah sholat adalah merupakan hal yang wajib, sedangkan perintah untuk berkurban menurut para ulama itu secara hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan berkurban tersebut, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya berkurban itu lebih afdol daripada bersedekah. Misalnya hadirin sekalian, ada di antara ulama Hanafiyah, Syafi'iyah mengatakan bahwa berkurban itu lebih afdol daripada bersedekah walaupun nilai jumlahnya sama. Misalnya hadirin sekalian, kalau harga kurban itu, harga domba anggaplah 2 juta. Lalu pada hari ini kita bersedekah 2 juta pada hari ini kepada orang fakir miskin. Lalu dibandingkan antara bersedekah hari ini 2 juta dan membeli kambing untuk dikurbankan pada hari nahar atau hari kurban, maka kata para ulama lebih afdol, artinya pahalanya lebih banyak, yaitu adalah saat berkurban pada hari tersebut dibanding sedekah sebelum atau setelahnya. Kita lihat misalnya ulama Malikiyah mengatakan bahwa ibadah kurban lebih utama daripada memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu kalau pada zaman Rasul bisa dinilaikan dengan nilai sekarang bisa puluhan sampai ratusan juta. Nah, itu berkurban. Sementara berkurban ini kalau kita nilaikan dengan kambing, yaitu hanya sekitar 2 juta, 3 juta, 4 juta maksimal mungkin. Tetapi jauh lebih afdol daripada memang yang memerdekakan budak, yang pembelian budak pada zaman Rasul ya puluhan sampai ratusan juta kalau dinilaikan nilai sekarang. Kata ulama Malikiyah bahwa walaupun ditambah nilainya berlipat-lipat dengan harga kurban. Misalnya harga kurban 2 juta, lalu kita bersedekah dengan berlipat dari 2 juta, 10 juta misalnya, maka kata ulama Malikiyah tetap lebih afdol berkurban 1 kambing di hari H, yaitu hari nahar, daripada bersedekah dengan sedekah yang lebih. Kemudian ulama Hambali mengatakan bahwa kurban lebih afdol daripada sedekah walaupun nilainya sama dengan hewan kurban tersebut, dan ini didukung oleh ulama yang lainnya, diantaranya Rabi'ah dan Abu Zaid. Dan pendapat-pendapat ulama yang lain juga sama senada dengan, yaitu adalah berkurban lebih afdol daripada bersedekah biasa di luar hari kurban. Kemudian hadirin sekalian,
kalau kita lihat hadis selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata merupakan contoh berkurban pada masa hari raya disyariatkannya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, hadirin sekalian, kita lihat hadis Rasulullah SAW riwayat Anas bin Malik. Dhaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing. Kalau kita pernah dengar bahwa berkurban itu 1 ekor kambing, ternyata bisa 2 ekor. Rasulullah laksanakan, bahkan lebih bisa seperti itu. Berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Berarti hadirin sekalian, dengan adanya hadis ini, kalau kita mencari hewan kurban, diusahakan dan dicari yang tanduknya tumbuh supaya persis dengan syariat Rasulullah yang dilakukannya. Nah, kemudian qala wa ra'aituhu yadbahuhuma biyadaihi. Kata sahabat ini, saya melihat Rasulullah memotong hewan kurban tersebut. Artinya, seandainya yang mengeluarkan uang untuk hewan kurban, yang menyiapkan hewan kurban, seandainya kalau bisa, dialah yang memotong sendiri, itu lebih afdal. Seperti Rasulullah SAW yang memotong sendiri. Saya pernah berkurban dan saya sendiri yang memotong hewannya. Walaupun ada Pak Imam, gitu ya, karena syariatnya. Tapi seandainya kita nggak ahli atau tidak mau, boleh ya diwakili oleh Pak Imam atau siapa yang lain berkurban. Tetapi seandainya kita bisa dan itu sangat mudah, maka kita potong sendiri. Gampang aja sebenarnya sekalian, tinggal membaca bacaannya. Nah, bacaannya pun itu tertera di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya. Yadbahuhuma biyadaihi. Kata sahabat bahwa saya melihat Rasulullah memotong 2 kurbannya tersebut dengan tangannya sendiri. Wa ra'aituhu wada'aha qadamahu ala sifahihima. Dan kata sahabat ini, saya melihat Rasulullah SAW pada saat itu menginjakkan kakinya di pangkal leher kambing tersebut. Kalau misalnya kambing tersebut dihadapkan ke kiblat, nah hadirin sekalian, kalau dihadapkan ke kiblat, ini hadirin sekalian bisa kita perhatikan, kalau mayat biasanya menghadap begini, nah kalau hewan kurban menghadapnya ke sini. Berarti sebelah kiri kambing tersebut yang sebelah bawah kirinya, sebelah atas, maka yang memotongnya sebelah sini. Berarti kakinya Rasulullah SAW menginjakkan ke leher kambing tersebut dan ada yang pegang kepalanya lalu dipotong, itu boleh. Jadi jangan heran hadirin sekalian kalau tiba-tiba ada imam dia menginjak leher kambingnya, jangan ditegur, Rasulullah melakukan itu. Menginjak leher kambingnya, ada yang megang kepalanya, kemudian ada yang memotong. Karena orang berpaham, wah itu kasihan sekali diinjak, padahal itu mau dimakan dan sebagainya. Itu syariatnya begitu. Boleh dilakukan hal-hal tersebut yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqala wasamma wa kabbara. Kata sahabat Rasulullah SAW, sama itu membaca bismillah. Bismillah, membaca bismillah itu bisa bismillah saja, bisa bismillahirrahmanirrahim. Tetapi diantara para ulama mengatakan lebih afdal bismillah. Jadi nggak perlu dilanjutkan ar-rahmanirrahim. Tetapi boleh, karena itu adalah merupakan bacaan juga basmalah. Sama kalau orang yang makan, bismillah, cukup bismillah karena bahasa hadisnya itu samilah, tapi boleh juga bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan kalau berkurban memotong hewan, bisa dengan mengucapkan bismillahi, apalagi wa kabbaro kata Rasul, dan membaca takbir. Jadi bisa hadirin sekalian kalau kita menyembelih bismillah Allahu Akbar, langsung aja potong.
Nggak perlu sebenarnya melakukan proses yang terlalu lama, walaupun itu juga dibolehkan. Misalnya ada membaca sama-sama semua yang menyaksikan 30 orang, ayo takbir la ilaha illallah, la ilaha, kan biasa kita saksikan begitu. Bahkan ada yang di Sulawesi sebagian tempat itu sebelum memotong hewan kurban itu ada yang membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Padahal sebenarnya dalam hadis itu bukan syahadat, bukan bersyahadat, tetapi yang dibaca adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada yang lain juga, yaitu adalah sebelum hewan kurban dipotong, dia wuduin dulu seperti ayam. Ayam itu dia wuduin, padahal tidak ada sebenarnya hal untuk diwudukan. Dia macam-macam hal sekalian. Tapi sesungguhnya syariat asli yang ada dalam hadis itu adalah cukup dengan Bismillahi Allahu Akbar. Adapun doanya itu hanya tambahan. Di antara doanya Allahumma hadza an, ya Allah, ini adalah dari fulan-fulan, Kohar, Latif, Hamdan. Itu disebut namanya itu, Darmawan dan seterusnya. Itu disebut. Tetapi bukan menjadi syarat sahnya, yaitu hewan tersebut dikurbankan. Karena sudah bismillah, Allahu Akbar, itu menjadi utama. Itu doa itu adalah tambahan. Walaupun tambahan itu insyaallah merupakan bagian daripada ibadah, yaitu Allahumma, karena itu adalah doa, adalah merupakan ibadah. Nah, hadis yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, syariat kurban ini jatuh kepada tahun kedua Hijriah. Saya kira itu hadirin sekalian, kajian singkat di siang hari ini. Insyaallah pekan depan mungkin kita akan bahas lagi mungkin fadilahnya yang lain seperti apa, kemudian hukum-hukumnya yang lain, dan teknis-teknis yang lain yang penting kita untuk bahas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.